Hai, para mekanik. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita membahas segala hal tentang dunia mekanik dan permesinan. Hari ini kita akan bongkar rahasia oli hidrolik. Mungkin banyak dari kalian yang sudah sering mendengar tentang oli hidrolik, tapi tahukah kalian seberapa penting peranannya dalam sistem hidrolik? Kenapa sih oli hidrolik itu penting banget? Oli hidrolik bukan hanya sekadar cairan yang ada di dalam mesin kalian. Ini adalah elemen kunci yang memastikan semua komponen hidrolik bekerja dengan optimal. Yuk, kita telusuri lebih dalam. Oli hidrolik memiliki beberapa fungsi utama yang sangat vital. Pertama, oli ini berfungsi sebagai pelumas yang mengurangi gesekan antar bagian yang bergerak. Oli hidrolik bukan cuma cairan biasa di mesin kalian. Ini adalah nyawa dari sistem hidrolik yang bikin semua komponen bergerak lancar dan efisien. Ini adalah nyawa dari sistem hidrolik yang bikin semua komponen bergerak lancar. Tanpa oli hidrolik, komponen-komponen tersebut akan cepat aus dan rusak. Bayangin deh, tanpa oli hidrolik, mesin kalian bakal cepat aus dan rusak. Oli hidrolik juga berfungsi untuk mencegah panas berlebihan yang dihasilkan oleh gesekan antar komponen. Cairan ini ngurangin gesekan antar bagian yang bergerak, mencegah panas berlebihan, dan jaga tekanan yang pas. Selain itu, oli hidrolik juga berperan dalam menjaga tekanan yang tepat dalam sistem hidrolik, dan jaga tekanan yang pas. Tekanan yang tepat ini sangat penting untuk memastikan bahwa mesin kalian bekerja dengan efisien dan tidak mengalami kerusakan. Singkatnya, oli hidrolik bantu mesin kalian kerja secara efisien dan awet. Dengan oli hidrolik yang tepat, kalian bisa memastikan bahwa mesin kalian akan bertahan lebih lama dan bekerja dengan performa terbaiknya. Jadi, kalau mau mesin kalian tetap prima, pastikan untuk rutin cek dan ganti oli hidrolik. Jangan pernah abaikan perawatan rutin ini, karena bisa berdampak besar pada umur dan kinerja mesin kalian. Jangan biarin mesin kalian kerja lebih keras dari seharusnya. Perawatan yang baik dimulai dari oli hidrolik yang berkualitas dan pemeliharaan yang rutin. Ingat, perawatan yang baik dimulai dari oli hidrolik yang berkualitas. Pastikan kalian selalu menggunakan oli hidrolik yang sesuai dengan spesifikasi mesin kalian. Nah, mekanik, sekarang kalian udah tahu betapa pentingnya oli hidrolik buat mesin. Jangan lupa untuk selalu memeriksa kondisi oli hidrolik kalian secara berkala. Sekarang kalian udah tahu betapa pentingnya oli hidrolik buat mesin. Selalu pastikan mesin kalian dapat yang terbaik. Pilihlah oli hidrolik yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan mesin kalian. Selalu pastikan mesin kalian dapat yang terbaik. Dengan begitu, kalian bisa memastikan bahwa mesin kalian akan bekerja dengan optimal dan bertahan lebih lama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus ikuti channel kami untuk mendapatkan tips dan trik terbaru seputar dunia mekanik dan permesinan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hai para mekanik, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kita. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang oli hidrolik dan fungsinya, sekarang kita akan gali lebih dalam manfaat oli hidrolik di dunia industri. Tahukah kamu kalau oli hidrolik itu bukan cuma buat mesin-mesin kecil atau bengkel saja? Justru, oli ini punya peran super penting di berbagai industri besar. Penasaran? Yuk, kita simak contoh-contohnya. Pertama, di industri manufaktur atau pabrik. Oli hidrolik dipakai untuk menggerakkan mesin-mesin berat seperti mesin pres, mesin cetak, dan banyak lagi alat produksi. Bayangkan, tanpa oli hidrolik, mesin-mesin ini nggak akan bisa jalan. Kedua di bidang konstruksi, alat-alat berat kayak excavator, bulldozer, sampai crane, semuanya bergantung banget sama oli hidrolik. Oli ini yang bikin alat berat bisa angkat dan pindahkan material dengan kuat dan tepat. Ketiga, di industri penerbangan. Pesawat terbang juga pakai sistem hidrolik untuk kontrol berbagai fungsi penting, misalnya roda pendaratan, kemudi, dan rem. Nah, oli hidrolik yang dipakai harus yang kualitasnya top, demi jaminan keselamatan dan performa pesawat. Keempat, di sektor energi, turbin angin, pembangkit listrik tenaga air, dan alat-alat energi lainnya juga pakai oli hidrolik loh. Ini supaya operasinya lancar dan efisien. Terakhir, di industri otomotif. Banyak mobil modern sekarang pakai oli hidrolik di beberapa komponen, contohnya power steering dan rem hidrolik. Oli ini membantu performa mobil jadi maksimal dan pastinya aman buat pengemudi. Gimana? Ternyata oli hidrolik punya peran penting banget di berbagai industri ya. Dengan memilih oli hidrolik yang tepat, kita bisa pastikan mesin dan peralatan kita bekerja optimal, efisien, dan awet. Nah, itu tadi beberapa contoh manfaat dan aplikasi oli hidrolik di industri.
Ingat, selalu pilih oli hidrolik berkualitas yang sesuai kebutuhan mesin kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow channel kita untuk tips dan info menarik lainnya seputar dunia mekanik dan permesinan. Like, share, dan subscribe ya. Hai, para mekanik! Selamat datang kembali di channel ini. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang oli hidrolik dan manfaatnya, sekarang kita akan bahas cara memilih oli hidrolik yang tepat untuk mesin kalian. Memilih oli yang sesuai itu penting banget, karena bisa bikin mesin bekerja lebih maksimal dan awet. Oke, langkah pertama, kenali jenis mesin yang kalian gunakan. Setiap mesin punya spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi penting banget untuk baca buku panduan mesinnya. Di situ, pasti dijelaskan jenis oli hidrolik yang direkomendasikan. Jangan asal pilih ya. Kedua, perhatikan viskositas atau kekentalan olinya. Viskositas yang tepat akan membuat oli mengalir lancar di sistem hidrolik dan melumasi mesin dengan baik. Biasanya, informasi viskositas ini ada di buku panduan mesin atau di label kemasan oli. Ketiga, cek kandungan aditif dalam oli. Aditif ini punya fungsi khusus seperti mencegah karat, mengurangi gesekan, dan menjaga sistem hidrolik tetap bersih. Pastikan aditif yang ada sesuai dengan kebutuhan mesin kalian. Keempat, perhatikan suhu kerja mesin. Kalau mesin kalian beroperasi di tempat yang sangat panas atau dingin, pilihlah oli yang bisa bekerja dengan baik di suhu ekstrem. Oli dengan indeks viskositas tinggi biasanya lebih stabil di berbagai suhu. Kelima, pilih merek oli yang terpercaya. Merek-merek terkenal biasanya punya kualitas yang lebih terjamin dan sudah banyak dipakai sama para profesional. Jangan gampang tergiur sama harga murah. Kualitas oli itu penting banget untuk performa mesin kalian. Terakhir, selalu periksa dan ganti oli secara berkala. Walaupun kalian sudah pilih oli terbaik, kalau tidak diganti rutin, performa olinya akan menurun dan bisa merusak mesin. Nah, itu tadi tips memilih oli hidrolik yang tepat. Semoga bermanfaat dan membantu kalian merawat mesin agar tetap awet dan bekerja maksimal. Jangan lupa follow channel ini untuk tips dan info menarik lainnya seputar dunia mekanik. Like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo teman-teman mekanik, kita bertemu lagi di channel ini. Sebelumnya kita sudah belajar memilih oli hidrolik yang tepat. Nah, sekarang kita bahas cara merawat dan mengganti oli hidrolik. Merawat dan mengganti oli secara rutin itu penting banget loh, supaya mesin kalian awet dan performanya selalu maksimal. Oke, pertama-tama jangan lupa cek level oli hidrolik secara teratur. Pastikan levelnya tidak kurang atau berlebihan. Level oli yang pas akan menjaga sistem hidrolik bekerja dengan baik dan mencegah kerusakan. Kedua, perhatikan warna dan kekentalan olinya. Kalau oli sudah berubah warna atau kekentalannya, itu tandanya oli sudah kotor dan harus segera diganti. Oli yang bersih biasanya warnanya cerah dan kekentalannya stabil. Ketiga, gunakan filter oli yang berkualitas. Filter oli ini berfungsi menyaring kotoran dan partikel yang ada di dalam oli. Pastikan kalian pakai filter yang cocok dengan mesin, dan ganti filternya secara berkala sesuai anjuran pabrik. Keempat, ganti oli secara rutin. Jangan tunggu sampai oli benar-benar kotor atau mesinnya bermasalah. Mengganti oli hidrolik secara teratur akan menjaga performa mesin dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Kelima, jangan lupa bersihkan tangki oli dan sistem hidroliknya saat mengganti oli. Kotoran yang menumpuk di tangki dan sistem bisa bikin oli baru cepat kotor dan mengurangi kinerjanya. Terakhir, pakai alat dan perlengkapan yang sesuai saat merawat dan mengganti oli. Alat yang tepat akan mempermudah proses perawatan dan mencegah kerusakan pada mesin. Nah, itu tadi tips dan trik merawat dan mengganti oli hidrolik supaya mesin kalian tetap berfungsi optimal. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa follow channel ini untuk tips dan info menarik lainnya seputar dunia mekanik. Like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, teman-teman pecinta mesin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Yuk, kita bahas lagi poin-poin penting yang sudah kita pelajari, dan beberapa tips terakhir. Pertama, kita sudah tahu apa itu oli hidrolik dan betapa pentingnya untuk menjaga sistem hidrolik. Oli hidrolik bukan cuma pelumas biasa, tapi juga berfungsi mendinginkan dan membersihkan sistem. Kedua, kita sudah membahas manfaat besar oli hidrolik di dunia industri. Oli hidrolik membantu mengurangi gesekan, mencegah keausan mesin, dan meningkatkan efisiensi. Hasilnya, kerja mesin jadi lebih lancar dan biaya perawatannya lebih murah. Ketiga,
Saat memilih oli hidrolik, kita harus perhatikan faktor-faktor seperti kekentalan, zat aditif, dan jenis mesin yang digunakan. Memilih oli yang tepat penting banget supaya mesin bekerja maksimal dan awet. Keempat, perawatan dan penggantian oli hidrolik secara rutin adalah kunci menjaga mesin tetap prima. Cek ketinggian oli, perhatikan warna dan kekentalannya, pakai filter yang bagus, dan bersihkan tangki oli. Semua langkah ini penting banget. Sebagai tips terakhir, selalu ikuti petunjuk dari pabrik mesin dan oli yang kalian gunakan. Ini akan membantu kalian menjaga mesin dalam kondisi terbaik dan memperpanjang umurnya. Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan alat dan perlengkapan yang tepat saat melakukan perawatan. Semoga rangkuman dan tips ini bermanfaat buat kalian dalam merawat mesin. Terus ikuti channel ini untuk info dan tips menarik lainnya seputar dunia mesin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.